Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 388 penemuan tak terduga. Bengkel ini jelas merupakan bengkel pemrosesan produk jadi, dengan panjang dan lebar puluhan orang. Bengkel ini penuh dengan mesin jahit industri otomatis setinggi setengah orang. Ada 4 baris. Setiap mesin jahit berdiri di samping kepala berwarna putih. Pekerja perempuan berseragam biru dengan topi, topeng menutupi mulut mereka. Semuanya membenamkan diri dalam menangani handuk yang sudah jadi di tangan mereka. Tapi selain karyawan wanita berseragam biru langit ini, tidak ada orang lain. Namun, Lin Yu yakin bahwa bayangan hitam ini bergegas ke bengkel ini, dan dia juga bergegas masuk tak lama kemudian. Tidak peduli seberapa cepat bayangan hitam itu tidak bisa menghilang dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Lin Yu yakin bahwa orang ini untuk sementara bahkan bersembunyi di bengkel ini, tidak menutup kemungkinan mereka menyamar sebagai pekerja menjahit. Lagi pula, ketika dia memasuki pintu tadi, dia melihat sekeranjang baju kerja ganti di pojok. Lin Yu tiba-tiba menjadi berhati-hati, memegang pedang Chunjun yang dibungkus sutra lagi di pelukannya, dan kemudian melihat sekeliling dengan matanya, sambil berjalan dengan tidak tergesa-gesa, mengambil setiap langkah dengan tegas. Siap melakukannya kapan saja. Para pekerja wanita di sekitar semua menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak banyak bicara. Berpikir bahwa Lin Yu adalah pemimpin departemen mana yang datang untuk memeriksa. Lin Yu melirik tajam ke setiap sosok di sekitarnya, lalu matanya bersinar, menyeringai, dan berjalan menuju akhir bengkel tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia tertawa dingin, "Kamu berpura-pura mirip, tapi ini tidak berbeda dari itu. Carilah jalan buntu." Ketika Lin Yu berbicara, beberapa pekerja dengan topi putih dan pakaian biru tidak jauh darinya semua menoleh dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Tetapi satu-satunya pekerja yang tidak menoleh ke belakang, seolah tidak mendengar, masih menundukkan kepala dan menyulam handuk dengan serius. Itu dia. Awalnya, Lin Yu tidak yakin, tetapi sekarang setelah melihat reaksi orang lain, Lin Yu segera memutuskan bahwa pekerja yang tidak melihat ke belakang adalah sosok hitam yang menyamar. "Ikuti aku." Saat Lin Yu berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam bahunya. Tetapi tepat ketika tangannya hendak mengikat orang ini, dia melihat tubuhnya licin seperti loah. Overalnya tiba-tiba jatuh, menampakkan setelan hitam, dan kemudian dia berkedip seperti kilat dan menyapu ke sisi yang berlawanan. Di depan mesin jahitnya, dia mencengkeram leher pekerja perempuan itu dan berkata dengan dingin, "Lepaskan aku, kalau tidak aku akan membunuhnya." Suaranya sangat aneh, agak tajam, tapi juga sedikit serak, sehingga sulit membedakan antara jantan dan betina, jelas memang sengaja diolah. Dan meskipun dia mengenakan topeng di mulutnya, tangannya masih merobek rambut pekerja wanita itu dengan kuat dan menutupi kepalanya di depannya, seolah-olah dia tidak ingin Lin Yu melihat sedikit pun dari wajahnya. Ketika Lin Yu melihat ini, hatinya tiba-tiba tenggelam, mengetahui bahwa dia ceroboh, mungkin karena dia tidak pernah menjadi polisi atau tentara, dan tidak tahu untuk menahan sandera sama sekali, jadi dia dimanfaatkan oleh pembunuh ini. Beberapa pekerja wanita di sekitar melihat pemandangan ini, warna kulit mereka tiba-tiba berubah, berteriak ketakutan, dan berlari ke samping. Namun, senandung mesin di bengkel langsung menutupi suara mereka, dan orang-orang di sekitar tidak menyadari apa yang terjadi di sini. "Lepaskan dia, atau kamu akan mati dengan menyedihkan." Lin Yu berkata dengan wajah dingin, dan dia sudah mengepalkan pedang Chunjun di lengannya. Sombra mencibir, "Keahlianmu sangat bagus, aku mungkin tidak secepat kamu, tapi aku jamin kamu pasti akan mencekiknya sebelum kamu melakukannya, dan bahkan jika kamu melakukannya, bukan masih menjadi masalah untuk menahan saya."
Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya memiliki racun di tubuh saya, sehingga semua orang di sini dapat dikuburkan bersama saya." Ketika dia mengatakan ini, suaranya tajam dan tegas, tanpa sedikit pun emosi, dan itu sangat keras, seolah-olah dia datang dari neraka, dengan aura pembunuh. Kulit Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini. Memang, dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh orang cabul ini dalam sekejap. Jika dia bersikeras melakukannya, kemungkinan besar akan menyebabkan pekerja yang tidak bersalah ini terpengaruh. "Oke, aku akan melepaskanmu, tetapi kamu tidak bisa menyakitinya." Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah tenang, dan berkata tanpa daya. Meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, dia tidak punya cara lain saat ini. Untuk menyelamatkan para sandera, bisa memilih untuk berkompromi. "Kamu berdiri di sini, jangan bergerak," Sombra berkata sambil memegang pekerja perempuan di tangannya dan perlahan mundur ke pintu bengkel di sisi lain. "Kalau aku keluar, keluarkan kamu, kamu bisa keluar." "Tidak, bagaimana jika kamu menyakitinya?" Suara Lin Yu tenggelam, sedikit membosankan. "Biarpun aku ingin membunuhnya sekarang, bukankah kamu masih tidak bisa menghentikannya?" Sombra berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu bisa mencobanya. Aku tidak takut melawanmu." Alasan mengapa dia sangat berhati-hati bukan hanya karena dia takut pada Lin Yu, tetapi juga karena dia dikelilingi oleh orang-orang dari Departemen Intelijen Militer. Mungkin dia bisa menangani Lin Yu, tetapi dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang. Lin Yu meremas tinjunya dengan erat, dan melirik bayangan itu dengan tatapan dingin, tetapi bayangan itu begitu tersembunyi di belakang pekerja wanita sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Lin Yu tidak punya pilihan selain berdiri diam, menyaksikan bayangan hitam menahan pekerja wanita keluar dari bengkel, dan kemudian dia menoleh untuk mendengarkan suara bayangan hitam itu. Tetapi setelah beberapa menit, bayangan hitam di luar tidak bersuara. "Selesai." Lin Yu berteriak dengan suara yang dalam, tetapi masih tidak ada gerakan di luar. "Apa yang aku tanyakan padamu? Jika kamu tidak berbicara, maka aku akan segera keluar," kata Lin Yu dingin. Masih tidak ada suara di luar. "Tidak baik." Lin Yu berseru dalam hatinya, dan tiba-tiba menembak, dan melihat pekerja wanita yang telah diculik tergeletak di ruang terbuka bengkel di luar, dan sosok hitam itu sudah lama menghilang. Kulit Lin Yu berubah, dan berlari cepat ke pekerja wanita, mengintip lehernya, dan melihat bahwa dia masih bernapas, tetapi pingsan. Dia menghembuskan napas tiba-tiba, mendongak dan melihat bahwa langit malam telah hilang. Jejak sekecil apapun dari bayangan gelap itu. Lin Yu meremas tinjunya dengan kuat, dan tidak bisa mengungkapkan penyesalan di dalam hatinya, melihat bahwa dia akan ditangkap. Dia tidak berharap untuk gagal pada akhirnya. Kemudian dia membawa pekerja wanita yang tidak sadarkan diri itu ke dalam bengkel, mengeluarkan ide departemen perlengkapan militernya dan menunjukkannya di depan sekelompok pekerja, dan berkata, "Saya seorang polisi, yang datang untuk menangkap tersangka ini. Itu mengganggu semua orang. Mohon maafkan saya. Karena tersangka ini adalah pelanggar kambuhan, tolong rahasiakan untuk saya." Karena bintang bersudut 5 yang tercetak di itnya, sekelompok pekerja mempercayainya dan mengangguk sebagai jawaban. Lin Yu melirik seragam pekerja yang dikenakan bayangan hitam tadi, dan tiba-tiba melihat rambut panjang di seragam pekerja. "Saya tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh bayangan hitam tadi atau pekerja yang mengenakan pakaian tadi." Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menemukan ada aroma aneh pada gaun ini. Dan itu adalah wewangian yang sangat familiar. Jantungnya bergetar, dan tiba-tiba dia teringat bahwa wangi di gaun ini sama persis dengan wangi wanita yang membuatnya terpesona tadi. Wajah menawan dan seksi sekali lagi muncul di depannya, dan jantungnya melonjak. Mungkinkah dia? Lin Yu menarik napas dalam-dalam, lalu meninggalkan pakaiannya,
dan berjalan keluar dari pabrik tekstil, merasa campur aduk. Setelah dia keluar dari pabrik tekstil, Han Bing memanggilnya. Setelah Lin Yu memberitahu lokasinya, Han Bing dan yang lainnya segera berkumpul. "Bagaimana? Apa kamu tidak terluka?" Ketika Han Bing melihat Lin Yu, dia tidak terburu-buru untuk menanyakan apakah dia telah menemukan pembunuhnya, melainkan pertama-tama dia khawatir apakah Lin Yu terluka. Kata-katanya membuat hati Lin Yu panas, dan dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, tapi sayang dia membiarkan dia melarikan diri." Han Bing berkata dengan wajah cemberut, "Aku tidak menyangka bajingan ini begitu licik. Ketika aku melihatnya lain kali, aku tidak boleh mengatakan apa-apa dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian." Lin Yu dengan tenang tidak berbicara, seolah-olah bijaksana. "Apa kau sudah melihatnya dengan jelas?" Han Bing sepertinya memikirkan sesuatu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Lin Yu menggelengkan kepalanya, sedikit ragu-ragu, masih tidak memberitahu Han Bing tentang aroma pembunuh yang dikenalnya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menyimpulkan bahwa pembunuhnya hanya berdasarkan pada aroma. Wanita itu, atau dia tidak ingin wanita itu di dalam hatinya, adalah pembunuh cabul ini. Tapi setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, dia juga kaget. Han Bing mendengus dingin, beritahu dia bahwa ada orang-orang di Departemen Intelijen Militer kita yang tidak bisa dia singgung. Apa yang dia katakan jelas berarti Lin Yu, jika bukan karena Lin Yu, Departemen Intelijen Militer mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan pembunuh ini. Sekarang dia sangat beruntung, untungnya dia bahkan telah membujuk Lin Yu ke Departemen Intelijen Militer. Meskipun operasi penangkapan berakhir dengan kegagalan, itu juga memungkinkan si pembunuh untuk melihat betapa kuatnya Departemen Mi. Setidaknya untuk jangka waktu ini, dia tidak berani terlalu terbuka. Keesokan harinya ibu mertua Lin Yu, Qin Xiulan dan Jia Jia kembali ke Qinghai. Lin Yu secara pribadi pergi ke bandara untuk mengirim mereka pergi. Meskipun dia enggan untuk menyerah, senang mengetahui bahwa mereka telah pergi. Bagaimanapun, Qinghai sangat kacau sekarang sehingga sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika dia tetap tinggal. Setelah kembali dari bandara, Lin Yu pergi ke apotek dan berkonsentrasi mengembangkan resep untuk memecahkan tubuh Xiang Nantian. Karena dia tahu tentang racun di tubuhnya, dalam beberapa hari, Lin Yu mengembangkan rencana perawatan yang menggabungkan perawatan internal dan eksternal. Kemudian dia menelepon Bu Cheng dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya. "Siapkan tong kayu besar untuk mandi." Kali ini Bu Cheng secara pribadi membawa orang untuk menjemput Lin Yu. Seperti sebelumnya, saat Lin Yu pergi ke kediaman Xiang Nantian, dia masih memakai penutup mata. "Xiao He, aku benar-benar merepotkanmu." Xiang Nantian berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Lin Yu, "Aku memiliki tulang seperti itu, aku benar-benar agak payah." "Lao Xiang, kamu tertawa, aku sudah bertanya, kamu baru berumur 60 tahun ini." Lin Yu tersenyum, lalu menatap lurus dan dengan hormat berkata, "Lao Xiang, terakhir kali aku melihat mengenal Gunung Tai, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda adalah dewa perang Cina yang terkenal Xiang Nantian." "Haha, sungguh omong kosong. God of War, hanya nama palsu." Xiang Nantian tersenyum bebas dan berkata, "Bisakah God of War dipukuli seperti beruang? Kamu pasti diserang oleh penjahat." Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, "Aku perhatikan ketika aku memeriksa lukamu. Lukamu lurus dan tidak ada air mata. Seharusnya tidak disiapkan. Anda tiba-tiba ditusuk dalam keadaan itu. Jika saya tidak salah menebak, orang yang menyakiti Anda pasti kenalan yang Anda percayai." Setelah dia selesai berbicara, wajah tua Xiang Nantian tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan, tenggorokannya bergerak, dan kata-katanya berhenti. "Tuan, mari biarkan Tuan He memperlakukanmu lebih dulu." Melihat guru begitu sedih, Bu Cheng dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Ya, Xiang Lao,
Biar aku yang mentraktirmu dulu. Lin Yu buru-buru berkata, aku telah mengembangkan metode untuk memahami racun ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, aku akan bisa mengeluarkan racun dari tubuhmu. Berbulan-bulan, kamu bisa berdiri lagi. Kamu, apa yang kamu katakan? Hati Siang Nantian membanting, dan menatap Lin Yu dengan takjub. Rongga mata yang dalam tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala seperti orang tua yang berbicara tentang seorang remaja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.